Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang likuidasi bertahap dalam perusahaan. Pengertian likuidasi bertahap dan prosesnya. Dalam bab sebelumnya, diasumsikan bahwa dalam proses merubah aset non-kas menjadi kas adalah sekaligus. Apabila dalam proses perusahaan tidak sekaligus atau bertahap, maka pembayaran kepada kreditur dan para anggota juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah kas yang tersedia. Likuidasi demikian dinamakan likuidasi bertahap. Proses likuidasi terdiri atas dua tahap, yaitu yang pertama, proses realisasi merupakan proses merubah aset non-kas menjadi kas. Yang kedua, proses likuidasi merupakan proses pembayaran semua liabilitas persekutuan kepada para kreditur dan sisanya dibayarkan kepada para sekutu. Langkah-langkah likuidasi bertahap. Agar penerimaan para anggota sesuai dengan haknya, maka besarnya pembayaran ditentukan setiap kali aset persekutuan dijual dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menutup dan menyesuaikan rekening-rekening pembukuan persekutuan. Yang kedua, melakukan proses realisasi. Jika dalam proses realisasi tersebut timbul laba rugi, maka laba rugi tersebut dibagikan kepada para anggota sesuai dengan rasio pembagian laba rugi. Yang ketiga yaitu melakukan proses likuidasi. Contoh laporan posisi keuangan persekutuan ABCD per 1 Januari 2013 yaitu uraiannya saldo sebelum likuidasi yang A penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Kasnya ada 100.000, aset lain-lainnya 2.900.000, untuk utang dagangnya 1 juta, utang kepada tuan B 90.000, utang kepada tuan C nya 50.000. Modal dan rasio pembagian laba ruginya A 40%, ada 900.000, B 20% 440.000, C 20% 320.000, dan D 20% 200.000. Saldo untuk yang B pembayaran kepada kreditur yaitu ada kasnya 700.000, aset lain-lainnya 2.100.000, utang dagangnya ada 1 juta dikurang 700.000, utang kepada tuan B 90.000, utang kepada tuan C 50.000, modal dan rasio A 40% 820.000, B 20% 400.000, C 20% 280.000, dan D 20% 160.000. Yang C, angsuran penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi, yaitu total dari saldonya kasnya 500.000, aset lain-lainnya dikurang 800.000, utang dagangnya dikurang 300.000, utang kepada tuan B nya tidak ada, utang kepada tuan C tidak ada, modal dan rasio pembagian A 40% nya itu 700.000, B 20% 340.000 dikurang 30.000, C 20% 220.000, dan D 20% 100.000. Untuk yang D pembayaran kepada kreditornya yaitu sisa kasnya saldonya 500 dikurang 300.000, aset lain-lainnya jadi 1.300.000, utang dagangnya saldo 300.000 dikurang 300.000, utang kepada tuan B nya 90.000, utang kepada tuan C nya 50.000, modal dan rasio A 40% 700.000, yang B 20% 340.000, yang C 20% 220.000, dan yang D 20% 100.000. Yang E pembayaran kepada anggota saldonya ada 200.000 dikurangin 200.000 kasnya, yang aset lain-lainnya jadi saldo 1.300.000, utang dagangnya kosong, utang kepada tuan B nya saldo 90.000 dikurang 90.000, utang kepada tuan C nya 50.000, modal dan rasio A 40% 700.000 dikurang 80.000, modal B 20% 340.000 dikurang 30.000, yang C 20% 220.000, yang D 20% ada 100.000. Saldonya F penjualan aset lain-lain dan pembagian ruginya, kas saldonya kosong, aset lain-lainnya 1.300.000 dikurang 600.000, utang dagang dan utang kepada tuan B nya kosong, utang kepada tuan C nya 50.000 dikurang 50.000, modal 40% 620.000 dikurang 80.000, modal B 20% 310.000 dikurang 40.000, modal C 20% 220.000 dikurang 40.000, yang D 20% 100.000 dikurang 40.000. Saldonya yang G pembayaran kepada anggota
saldo 400.000 dikurangi 400.000 kasnya, aset lain-lainnya saldo 700.000, utang dagang dan utang pada tuan B saldonya kosong, utang pada tuan C 50.000 dikurang 50.000, modal A 40% 540.000 dikurang 220, modal B 20% 270.000 dikurang 110.000, modal C 20% 180.000 dikurang 20.000, dan modal D 20% 60.000. Yang H, penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Kasnya 400.000, saldonya aset lain-lain 700.000 dikurang 500.000, utang dagang dan utang kepada tuan B nya kosong, saldonya utang pada tuan C kosong, modal A 40% 320 dikurang 40.000, B 20% 160.000 dikurang 20.000, C 20% 160.000 dikurang 20.000, dan D 20% 60.000 dikurang 20.000. Saldo I, pembayaran pada anggota. Saldo kas 400.000 dikurang 400.000, aset lain-lain 200.000, utang dagang, utang pada tuan B dan utang pada tuan C saldonya kosong, modal A 40% 280.000 dikurang 200.000, modal B 20% 140.000 dikurang 100.000, modal C 20% 140.000 dikurang 100.000, modal D 20% 40.000 saldonya. Saldo J, November, penjualan aset lainnya dan pembagian rugi. Kasnya saldonya 100.000, aset lain-lain 200.000 dikurang 200.000, untuk utang dagang, utang kepada tuan B dan utang pada tuan C nya saldonya kosong, modal A 40% 80.000 dikurang 40.000, modal B 20% 40.000 dikurang 20.000, modal C 20% 40.000 dikurang 20.000, dan 20% 40.000 dikurang 20.000. Saldonya pembayaran kepada anggota. Kasnya 100.000 dikurang 100.000, aset lain-lain, utang dagang dan utang kepada tuan B saldonya kosong, utang kepada tuan C saldonya kosong, modal A 40% 40.000 dikurang 40.000, modal B 20% 20.000 dikurang 20.000, modal C 20% 20.000 kurang 20.000, dan modal D 20% 20.000 dikurang 20.000. Terakhir sisa saldonya yaitu kasnya 0, aset lain-lain 0, utang dagang 0, utang kepada tuan B 0, utang kepada tuan C 0, modal A 40% nya kosong, modal B 20% nya kosong, modal C 20% kosong, dan modal D 20% nya kosong. Di sini ada daftar pendukung. Yang pertama itu perbandingan pembayaran kepada anggota. Yang pertama ada saldo sebelum pembayaran yaitu Amir 40% 700.000, Budi 20% 340.000, dan Cokro 20% 220, Darmin 20% 100.000. Saldo utang kepada anggotanya Amir kosong, Budi 90.000, Cokro 50.000, dan Darminnya kosong. Saldo hak anggota kemungkinan rugi Amir 700.000, Budi 430.000, Cokro 270.000, dan Darmin 100.000. Penjualan sisa aset lain-lainnya sama dengan 1.300 dikurang 520.000, Budinya dikurang 260.000, Cokronya dikurang 260.000, dan Darmin dikurang 260.000. Saldo hak anggota defisit Darmin, Cokro ditanggung Amir dan Budi, yaitu Amir 180.000 dikurang 80.000, Budi 170 dikurang 40.000, Cokro 10.000 dikurang 40.000, dan Darmin 160.000 dikurang 160.000. Saldo hak anggota defisit Cokro ditanggung Amir dan Budi, Amir 100.000 dikurang 20.000, Budi 130.000 dikurang 10.000, Cokro 30.000 dikurang 30.000, dan Darmin kosong. Saldo hak anggotanya Amir jadi sisa 80.000, Budi 120.000, Cokro dan Darminnya kosong. Pembayaran hak anggotanya itu Amir 80.000, Budi 120.000, Cokro dan Darmin kosong.
Daftar pendukung 2, perhitungan pembayaran kepada anggota. Uraiannya, saldo sebelum pembayaran saldo utang kepada anggota Amir 540.000, Budi 270.000, Cokronya 180.000, dan 50.000, Darmin 60.000. Saldo hak anggota kemungkinan rugi penjualan sisa aset lain-lain sama dengan 700.000. Amir 540.000 dikurang 280.000, Budi 270.000 dikurang 140.000, Cokro 230.000 dikurang 140.000, dan Darmin 60.000 dikurang 140.000. Saldo hak anggota defisit Darmin ditanggung Amir, Budi, dan Cokro. Amir 260.000 dikurang 40.000, Budi 130.000 dikurang 20.000, Cokro 90.000 dikurang 20.000, dan Darmin 80.000 dikurang 80.000. Saldo hak anggotanya yaitu Amir 220.000, Budi 110.000, Cokro 70.000, dan Darminnya kosong. Pembayaran hak anggotanya Amir 220.000, Budi 110.000, Cokro 70.000, dan Darmin kosong. Daftar pendukung 3, perhitungan pembayaran kepada anggota dalam ribuan rupiah. Uraian Amir 40%, Budi 20%, Cokro 20%, dan Darmi 20%. Saldo sebelum pembayaran Amir 280, Budi 140, Cokro 140, dan Darmi 40. Pembayaran kemungkinan rugi penjualan sisa aset lain-lain 200, Amir minus 80, Budi 100, minus 40, Cokro minus 40, dan Darmi minus 40. Pembayaran hak anggota Amir 280 dikurang 80, 200. Budi 140 dikurang 40 hasilnya 100. Cokro 140 dikurang 140 hasilnya 100. Dan Danmi 40 dikurang 40 hasilnya 0. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas sebagai berikut. Kasnya di debit 600.000, modal tuan Amir di debit 80.000, modal tuan Budi di debit 40.000, modal tuan Cokro di debit 40.000, dan modal tuan Darmi di debit 40.000. Aset lain-lain di kredit 800.000. Mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Bagian B-nya hutang dagangnya di debit 700.000 dan di kreditnya ada kas 700.000. Mencatat pembayaran hutang kepada kreditur. Untuk yang C-nya kasih di debit 500.000, modal tuan Amirna di debit 120.000, modal tuan Budinya di debit 60.000, modal tuan Cokronya di debit 60.000, modal tuan Darmi di debit 60.000. Aset lain-lainnya di kredit 800.000. Mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Yang D-nya hutang dagangnya di debit 300.000 dan kas di kredit 300.000. Yang E, hutang kepada tuan Budinya di debit 90.000, modal tuan Amir di debit 80.000, modal tuan Budinya di debit 80.000, dan kasnya di kredit 200.000. Yang F-nya kasnya di debit 400.000, modal tuan Amir 80.000, modal tuan Budinya di debit 40.000, modal tuan Cokronya di debit 40.000, modal tuan Darminya di debit 40.000. Aset lain-lainnya di kredit 600.000. Mencatat penjualan hutang lain-lain dan pembagian rugi. Untuk yang G-nya hutang kepada tuan Cokronya di debit 50.000, modal tuan Amir di debit 220.000, modal tuan Budinya di debit 110.000, dan modal tuan Cokronya di debit 20.000. Kas di kredit 400.000. Mencatat pembayaran kepada anggota. Dengan hanya K-nya di debit 40.000, modal tuan Amir di debit 40.000, modal tuan Budinya di debit 20.000, modal tuan Cokronya di debit 20.000, modal tuan Darmi di debit 20.000. Aset lain-lainnya di kredit 500.000. Mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Untuk yang I-nya modal tuan Amira di debit 200.000, modal tuan Budinya di debit 100.000, modal tuan Cokronya di debit 100.000. Untuk kasnya di kredit 400.000. Mencatat pembayaran kepada para anggota. Dengan J-nya kasnya di debit 100.000, modal tuan Amirnya di debit 40.000, modal tuan Budinya di debit 20.000, modal tuan Cokronya di debit 20.000, dan modal tuan Budi di debit 20.000. Aset lain-lainnya di kredit 200.000. Mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Angkanya modal tuan Amirnya 40.000 di debit, modal tuan Budinya di debit 20.000, modal tuan Cokronya di debit 20.000, modal tuan Darminya di debit 20.000, dan kasnya di kredit 100.000. Mencatat pembayaran kepada para anggota. Jika besarnya pembayaran ditentukan dengan menyusun program prioritas pembayaran, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menutup dan menyesuaikan rekening-rekening pembukuan persekutuan. Yang kedua, melakukan proses realisasi. Yang kedua, melakukan proses
realisasi. Jika dalam proses realisasi tersebut timbul laba rugi, maka laba rugi tersebut dibagikan kepada para anggota sesuai dengan rasio pembagian laba rugi. Ketiga, melakukan proses likuidasi. Pertama-tama yang harus dibagikan adalah para kreditur luar. Jika ada sisa, baru dibagikan kepada anggota, terutama hutang kepada anggota. Yang keempat, menyusun rencana prioritas pembagian kas dengan cara berikut. Yang A-nya menyusun saldo modal bersih masing-masing sekutu, yang B-nya menghitung kemampuan masing-masing sekutu untuk menanggung rugi maksimal persekutuan. Yang C-nya menyusun program prioritas pembagian kas dan besarnya bagian kas untuk masing-masing sekutu sebagai berikut. Yang pertama, prioritas pertama yang menerima kas adalah sekutu yang berada di ranking 1. Besarnya bagian kas yang diterima sama dengan rasio pembagian laba rugi dikalikan dengan selisih antara kemampuan sekutu ranking 1 dengan ranking 2. Prioritas kedua yang menerima kas adalah sekutu yang berada di ranking 1 dan 2. Besarnya bagian kas yang diterima sama dengan rasio pembagian laba rugi yang dikalikan dengan selisih antara kemampuan sekutu ranking 2 dan ranking 3. Demikian seterusnya sampai semua sekutu mempunyai kemampuan yang sama. Prioritas terakhir yang menerima kas adalah semua sekutu yang berada di ranking 1 sampai dengan ranking yang terakhir. Besarnya bagian kas yang diterima adalah rasio pembagian laba rugi dikalikan dengan kemampuan ranking terakhir. Setelah rencana tersebut selesai dibuat, selanjutnya dipakai sebagai acuan setiap melakukan pembayaran. Persekutuan ABCD laporan posisi keuangan per 1 Januari 2013 dan ribuan rupiah. Di aset ada kas 25.000, piutang 90.000, persediaan 100.000, aset tetapnya 80.000, aset tetapnya 85.000. Jumlah asetnya 300.000. Di liabilitas dan ekuitas ada hutang dagangnya 90.000, hutang kepada tuan AG-nya 13.000, di ekuitasnya ada modal tuan AG 20.000, modal tuan Bari 32.000, modal tuan carry-nya 70.000, modal tuan Danian 76.000, jumlah liabilitas dan ekuitasnya ada 300.000. Rasio pembagian laba ruginya sebagai berikut. Yang untuk yang EG-nya kita simbolkan dengan A, 15%, Bari-nya B, 20%, carry-nya C, 35%, dan Daninya D, 30%. Siapkan laporan likuidasi berserta rencana prioritas pembayaran kasnya dan buatlah jurnalnya dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, Januari piutang 90 juta, dia direalisir 86 juta dan setelah hutang dagang dilunasi, maka sisanya dibagikan kepada sekutu dengan menyisakan kas 2 juta. Untuk yang Februari, persediaan 100 juta berhasil direalisir 90 juta. Selanjutnya, kas langsung dibagikan kepada sekutu dengan menyisakan kas 1 juta. Maret, aset tetap 85 juta berhasil direalisir 79 juta. Selanjutnya, kas yang ada dibagikan semua. Program prioritas pembayaran kas periode bulan Januari sampai Maret 2013 dalam jutaan rupiah. Uraian kemampuan sekutu ada A, B, C, D. Untuk pembagian kasnya juga ada A, B, C, D dan totalnya 100%. Saldo modal sekutu yang pertama. Untuk A-nya 20, untuk yang B-nya 32, yang C-nya 70 dan yang D-nya 75. Untuk A-nya nggak ada, untuk B-nya juga tidak ada, untuk yang C-nya tidak ada dan D-nya tidak ada di pembagian kas, untuk totalnya juga nggak ada. Untuk hutang kepada sekutu yang kedua, untuk yang A-nya 13, yang B-nya tidak ada, yang C-nya tidak ada, yang D-nya tidak ada. Untuk pembagian kasnya juga yang A-nya tidak ada, yang B-nya tidak ada, yang C-nya tidak ada, yang D-nya juga tidak ada. Untuk modal bersih, untuk yang A-nya 33, yang B-nya 32, yang C-nya 70, dan D-nya 75. Pembagian kasnya untuk yang A, B, C, dan D-nya tidak ada. Untuk rasio pembagian L per R, untuk yang A-nya 15%, yang B-nya kosong, yang C-nya 35%, yang D-nya 30%. Untuk pembagian kasnya, untuk yang A, B, C, dan D-nya kosong. Untuk kemampuan sekutu, yang kemampuan sekutunya yang A-nya 220, untuk yang B-nya 160, yang C-nya 200, dan yang D-nya 250. Untuk pembagian kasnya, A, B, C, dan D-nya kosong, totalnya juga kosong. Untuk di sini ranking kemampuan sekutu untuk ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan ranking 4-nya tidak ada. Untuk pembagian kasnya untuk prioritas pertama untuk yang D-nya minus 30. Untuk pembagian kasnya di D-nya ada 9 dan totalnya ada 9. Kemampuan sekutunya yang A-nya untuk kemampuan sekutu
yang A-nya 220, yang B-nya 160, yang C-nya 200, dan D-nya 220. Untuk pembagian kasnya A, B, C, dan D-nya kosong. Untuk prioritas kedua, untuk kemampuan sekutunya yang A itu minus 20, yang B-nya kosong, yang C-nya kosong, yang D-nya minus 20. Untuk pembagian kasnya yang A-nya 3, yang B-nya 3, yang C-nya kosong, yang D-nya 6, dan untuk totalnya 9. Untuk prioritas kedua, yang kemampuan sekutunya yang untuk prioritas kedua, kemampuan sekutu untuk yang A-nya minus 20, yang B-nya kosong, yang C-nya kosong, dan D-nya minus 20. Pembagian kasnya yang A-nya 3, yang B-nya 3, yang C-nya kosong, yang D-nya 6. Untuk totalnya seharusnya 12. Untuk kemampuan sekutunya yang A-nya 200, yang B-nya 160, yang C-nya 200, dan D-nya 200. Untuk pembagian kasnya A, B, C, dan D-nya kosong, untuk totalnya juga kosong. Untuk prioritas ketiga, kemampuan sekutu untuk yang A-nya minus 40, yang B-nya kosong, yang C-nya minus 40, yang D-nya minus 40. Untuk pembagian kasnya yang A-nya 6, yang B-nya kosong, yang C-nya 14, dan yang D-nya 12. Untuk totalnya 32. Kemampuan sekutunya untuk yang A-nya 160, yang B-nya 160, yang C-nya 160, dan D-nya 160. Untuk pembagian kasnya A, B, C, dan D-nya kosong, totalnya juga kosong. Untuk prioritas keempat atau prioritas terakhir, untuk yang A-nya minus 160, untuk yang B-nya minus 160, untuk yang C-nya minus 60, untuk yang D-nya minus 120, untuk yang D-nya minus 160. Untuk pembagian kasnya, untuk yang A-nya 24, yang B-nya 32, yang C-nya 56, dan yang D-nya 46, totalnya 160. Sisa kemampuan sekutu untuk yang A-nya itu kosong, untuk yang B-nya juga kosong, untuk yang ketiganya kosong, untuk yang keempatnya kosong, untuk pembagian kasnya juga kosong semua. Jumlah pembagian kasnya untuk yang kemampuan sekutu untuk yang A-nya kosong, B-nya kosong, C-nya kosong, dan D-nya kosong. Untuk pembagian kasnya untuk yang A-nya 33, yang B-nya 33, yang C-nya 32, dan yang D-nya 70. Totalnya 210. Prioritas pertama maksudnya bahwa jika tersedia kasnya 9 juta, maka semuanya untuk sekutu ranking 1 yaitu Dani. Jika masih ada sisa, baru dibagikan untuk prioritas kedua. Prioritas kedua maksudnya bahwa jika tersedia kas sampai dengan semuanya akan dibagikan sesuai dengan prioritas kedua, yaitu sekutu ranking 1 Dani dan ranking 2 Agi, masing-masing sesuai dengan rasio pembagian laba rugi. Jika prioritas kedua terpenuhi semua dan ternyata masih ada sisa, maka akan diberikan untuk prioritas ketiga. Prioritas ketiga maksudnya bahwa jika kedua prioritas tersebut terbayar dan tersedia kas 32 juta, maka akan diberikan prioritas ketiga yaitu sekutu ranking 1, 2, dan 3. Masing-masing dengan rasio pembagian laba rugi. Jika prioritas ketiga terpenuhi semua dan ternyata masih ada sisa, maka akan diberikan untuk prioritas keempat. Prioritas keempat dilakukan jika prioritas sebelumnya sudah terbayarkan semua. Schedule pembayaran kas kepada para sekutu dalam ribuan rupiah. Ada di bulan pertama di bulan Januari, pembayaran pertamanya 19.000, prioritas pertamanya 9.000, prioritas keduanya 6.000, totalnya 6.000, dan prioritas ketiganya pembayaran pertamanya 475 dan keduanya 375, jadinya totalnya 1.000. Untuk bulan Februari, pembayaran kedua prioritas ketiga, jumlah kas yang dibayarkannya 91.000. Untuk alokasi jumlah kas yang dibayarkan pertama 5.812,5, untuk yang ketiga 13.562,5, dan ketiga 11.625, totalnya 31.000. Untuk prioritas keempat, pembayarannya yang pertama 9.000, yang kedua 12.000, yang ketiga 21.000, dan keempat 18.000, total 60.000. Untuk yang bulan Maret, pembayaran ketiga jumlah kas yang dibayarkan adalah 80.000, prioritas keempat. Prioritas keempat, alokasi jumlah yang dibayarkan untuk yang pertama 12.000, yang kedua 16.000, yang ketiga 28.000, dan yang keempat 24.000, totalnya 80.000. Jumlahnya untuk jumlah kas yang dibayarkan total keseluruhannya 190.000. Untuk alokasi jumlah kas yang dibayarkan untuk yang pertama totalnya 30.000, untuk yang kedua 28.000, yang ketiga 63.000, dan yang keempat 69.000, totalnya 190.000. Penjelasannya, pembayaran pertama jumlah kas yang dibayarkan itu 19 juta,
prioritas pertama jatah maksimumnya itu 9 juta, sisa tersedia untuk pembayarannya itu 19 dikurang 9 hasilnya 10 juta. Untuk prioritas kedua jatah maksimumnya 9 juta, sisa yang tersedia untuk dibayarkan itu 10 juta. Prioritas ketiga jatah maksimumnya 32 juta, kekurangan untuk pembayarannya itu 31 juta, totalnya untuk pembayaran kedua jumlah kas yang dibayarkan itu 91 juta. Prioritas ketiga jatah maksimumnya 31 juta, sisa tersedia untuk dibayarkan itu 60 juta. Prioritas keempat tanpa batasan itu 60 juta. Jadi untuk sisa tersedia untuk pembayarannya 80 juta. Pembayaran ketiga jumlah kas yang dibayarkan 80 juta. Persekutuan ABCD laporan melikuidasi bertahap periode bulan Januari-Maret 2013 dalam ribuan rupiah. Uraian ada kas, aset lain-lain, utang usaha, utang kepada tuan agih, modal dan rasio pembagian laba atau rugi. Saldo sebelum likuidasinya, kasnya 25.000, aset lain-lainnya 275.000, utang usahanya 90.000, utang kepada tuan agihnya 13.000, modal dan rasio pembagian laba atau ruginya agih 20.000, bari 32.000, kari 70.000 dan dani 75.000. Untuk realisasi pertama, kasnya 86.000, aset lain-lainnya 90.000, utang usahanya nggak ada, utang kepada tuan agihnya tidak ada. Modal dan rasio pembagian laba atau rugi agihnya 60.000, barinya 800 dan carry 1.400 dan deni 1.200. Untuk saldonya, untuk kasnya 25.000 tambah 86.000, totalnya 111.000. Aset lain-lainnya 275 dikurang 90, totalnya 185.000, utang usahanya 90, utang kepada tuan agihnya 13.000, modal dan rasio pembagian laba atau ruginya untuk yang agih 19.400, bari 31.200 dan carry-nya 68.600, untuk yang daninya 73.800. Untuk pembayaran hutang dagangnya, untuk yang kasnya 90, aset lain-lainnya tidak ada, untuk utang usahanya 90.000, utang kepada tuan agihnya tidak ada, modal dan rasio pembagian laba atau rugi agih, bari, carry dan daninya tidak ada. Untuk saldonya, kasnya 21.000, aset lain-lainnya 185.000, utang usahanya 0, utang kepada tuan agihnya 13.000, modal dan rasio pembagian laba atau ruginya 9.400. Untuk yang agih, untuk yang barinya 31.200, untuk yang carry-nya 68.600 dan untuk yang daninya 73.800. Pembayaran kepada sekutu, untuk yang kasih 19.000, untuk aset lain-lainnya tidak ada, untuk utang usahanya tidak ada, utang kepada tuan agihnya 3.187,5, modal dan rasio pembagian laba atau rugi untuk yang agihnya tidak ada, untuk yang barinya tidak ada dan carry-nya 475,5, untuk yang daninya 15.375. Untuk saldonya, untuk kasnya 21.000 dikurang 19.000, totalnya 2.000. Aset lain-lainnya 185, utang usahanya 0, utang kepada tuan agihnya 9.812,5. Untuk yang modal dan rasio pembagian laba atau rugi yang agihnya 19.400, untuk yang bari 31.200, untuk yang carry 68.152,5, untuk yang daninya 58.425. Realisasi kedua, untuk kasnya 90.000, untuk aset lain-lainnya 100.000, untuk utang usahanya 0, utang kepada tuan agihnya tidak ada, modal dan rasio pembagian laba atau ruginya agih 1.500, bari 2.000, carry 3.500 dan deni 3.000. Saldonya untuk yang kasnya 2.000 ditambah 90.000, totalnya 92.000. Aset lain-lainnya 185.000 dikurang 100, total 85.000. Untuk utang usahanya 0, untuk utang kepada tuan Mr. agihnya 9.812,5. Untuk yang modal dan rasio pembagian laba atau rugi, untuk yang agihnya 17.900, barinya 29.200, carry-nya 64.662,5, untuk yang deninya 55.425. Untuk pembayaran kasnya 91.000, untuk aset lainnya tidak ada, utang usahanya tidak ada, utang kepada Mr. agihnya 9.812,5, modal dan rasio pembagian laba atau ruginya untuk yang agih 5.000, bari 12.000, untuk yang carry 34.562,5, yang deninya 29.525. Untuk yang saldonya, kasnya 92.000 dikurang 91.000, totalnya 1.000. Aset lain-lainnya 85.000, utang usaha dan utang pada tuan agihnya tidak ada. Modal dan rasio pembagian laba atau ruginya untuk yang agihnya 12.900,
barinya 17.200, untuk yang carry-nya 30.100, untuk yang DNI-nya 25.800. Realisasi ketiga untuk kasnya 79.000, aset lainnya 85.000, utang usaha dan utang besar aginya tidak ada, modal dan rasio pembagian laba atau rugi. Untuk yang aginya 900, barinya 1.200, carry-nya 2.100, dan untuk daninya 1.800. Untuk saldonya, untuk yang kasnya 80, untuk aset lainnya 0, utang usahanya 0, utang kepada tuan aginya 0. Modal dan pembagian laba atau rugi untuk yang aginya 12.000, barinya 16.000, yang carry-nya 28.000, dan daninya 24.000. Pembayaran kepada sekutu untuk yang kasnya 80.000, untuk aset lainnya 0, utang usahanya 0, dan utang kepada tuan aginya 0. Modal dan rasio pembagian laba atau rugi untuk yang aginya tidak ada, untuk yang barinya 12.000, untuk yang barinya 15.000, untuk yang aginya 12.000, untuk yang barinya 15.000, dan untuk yang carry-nya 28.000, dan untuk yang daninya 24.000. Untuk saldonya, kasnya 0, aset lainnya 0, utang usahanya 0, utang kepada tuan aginya 0, modal dan rasio pembagian laba atau ruginya untuk yang aginya 0, barinya 0, dan carry-nya 0, dan daninya 0. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi di atas sebagai berikut. Untuk yang A-nya, kasnya di debit 86 juta, modal tuan aginya di debit 600.000, modal tuan barinya di debit 800.000, modal tuan carry di debit 1.400.000, modal tuan daninya 1.200.000, untuk piutang dagang di kredit 90 juta. Mencatat realisasi piutang dagang dan pembagian rugi. Untuk yang B, utang dagang di debit 90 juta, kasnya di kredit 90 juta, mencatat pembayaran hutang kepada kreditur. Untuk yang C, hutang kepada tuan aginya di debit 3.187.500, modal tuan carry-nya di debit 437.500, modal tuan daninya di debit 15.375.000, kasnya di kredit 19 juta. Mencatat pembayaran kas yang pertama kepada sekutu. Yang D, kasnya di debit 90 juta, modal tuan agen di debit 1.500.000, modal tuan barinya di debit 2 juta, modal tuan daninya di debit 3 juta, persediaan di kredit 100 juta. Mencatat realisasi persediaan dan pembagian rugi. Untuk yang E-nya, hutang kepada tuan agen di debit 9.812.500, modal tuan agennya di debit 5 juta, modal tuan barinya di debit 12 juta, modal tuan carry-nya di debit 34.562.500, modal tuan darinya di debit 29.626.000, untuk kasnya di kredit 91 juta. Mencatat pembayaran kas yang kedua kepada sekutu. Untuk yang F, kasnya di debit 79 juta, modal tuan agennya di debit 900.000, modal tuan barinya di debit 1.200.000, modal tuan carry-nya di debit 7.100.000, modal tuan daninya di debit 1.800.000, dan aset tetapnya di kredit 85 juta. Mencatat realisasi aset tetap dan pembagian rugi. Untuk yang G, modal tuan agennya di debit 12 juta, modal tuan barinya di debit 16 juta, modal tuan carry-nya di debit 28 juta, modal tuan daninya di debit 24 juta, dan kasnya di kredit 80 juta. Mencatat pembayaran kas yang ketiga kepada sekutu. Kesimpulan, likuidasi bertahap dalam perusahaan adalah bahwa likuidasi terjadi kepada persekutuan maupun usaha perusahaan dibubarkan secara total dengan merealisasikan aktiva non-kas menjadi uang kas, membayar semua kewajiban kepada kreditur, dan membagi sisa aktiva kepada pemilik. Likuidasi dilakukan untuk mengurusi dan membagi harta perusahaan yang pailit. Penyebab utama likuidasi adalah berdasarkan penetapan pihak pengadilan karena permohonan baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan karena kondisi perusahaan yang tidak mampu melunasi semua kewajibannya. Soal dan jawaban. 1. Apa yang dimaksud dengan likuidasi bertahap dalam perusahaan? Jawabannya, likuidasi bertahap dalam perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk menghadapi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang dapat dijual atau dikonversi menjadi uang dengan cepat dan murah. 2. Bagaimana likuidasi bertahap berbeda dengan likuidasi yang tidak bertahap? Jawabannya, likuidasi yang tidak bertahap hanya memperhatikan kemampuan perusahaan untuk menghadapi kewajiban jangka pendek, sedangkan likuiditas bertahap juga memperhatikan kemampuan perusahaan untuk menghadapi jangka panjang. 3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas bertahap dalam perusahaan? Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas bertahap dalam perusahaan antara lain adalah struktur keuangan,
kualitas aset, tingkat pengembalian investasi, dan tingkat risiko. 4. Bagaimana perusahaan dapat meningkatkan likuiditas bertahap? Jawabannya, perusahaan dapat meningkatkan likuiditas bertahap dengan cara meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan penggunaan aset. Yang kelima, apa peran likuiditas bertahap dalam strategi keuangan perusahaan? Jawabannya, likuiditas bertahap memainkan peran penting dalam strategi keuangan perusahaan karena dapat membantu perusahaan dalam menghadapi kewajiban jangka pendek dan panjang dan dengan lebih efektif. Yang keenam, bagaimana likuiditas bertahap berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan? Jawabannya, likuiditas bertahap berhubungan dengan kinerja keuangan karena dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan menghadapi kewajiban. Yang ketujuh, apa implikasi likuiditas bertahap terhadap kreditur? Implikasi likuiditas bertahap terhadap kreditur adalah kreditur dapat lebih yakin bahwa perusahaan dapat menghadapi kewajiban jangka pendek dan panjang dengan lebih efektif. Yang ke-8, bagaimana likuiditas bertahap dapat membantu perusahaan dalam menghadapi krisis keuangan? Jawabannya, likuiditas bertahap dapat membantu perusahaan dalam menghadapi krisis keuangan dengan cara memungkinkan perusahaan untuk menghadapi kewajiban jangka pendek dan panjang dengan lebih efektif. Yang ke-9, apa perbedaan antara likuiditas bertahap dan likuiditas yang tidak bertahap dalam perusahaan? Jawabannya, perbedaan antara likuiditas bertahap dan likuiditas yang tidak bertahap dalam perusahaan adalah likuiditas yang tidak bertahap hanya memperhatikan kemampuan perusahaan untuk menghadapi kewajiban jangka pendek, sedangkan likuiditas bertahap juga memperhatikan kemampuan perusahaan untuk menghadapi kewajiban jangka panjang. 10. Bagaimana likuiditas bertahap dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan? Jawabannya, likuiditas bertahap dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan dengan cara memungkinkan perusahaan untuk menghadapi kewajiban jangka pendek dan panjang dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.